warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Yuliska. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Saya merupakan seorang mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, tepatnya di Desa Kotobaru. Di video kali ini, saya akan menceritakan mengenai tradisi yang ada di Desa Kotobaru, serta bagaimana peran dan visi saya sebagai calon seorang guru untuk bisa menciptakan kelas yang bisa menghargai keberagaman dan juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Baiklah, adapun tradisi yang akan saya jelaskan melalui video ini yaitu tradisi pernikahan yang ada di Desa Kotobaru. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa di Desa Kotobaru itu terdapat 5 jenis suku. Yang pertama ada suku Melayu Tonga, suku Patopang, suku Domo, dan juga suku Piliang. Di mana masing-masing suku ini memiliki pemimpin ataupun kepala suku yang biasanya kami panggil dengan sebutan Niniak Mama. Dan juga masing-masing suku ini memiliki simbol ataupun warna yang menjadi ciri khas yang menandakan suku tersebut. Seperti suku Melayu itu identik dengan warna hitam, suku Melayu Tonga identik dengan warna kuning keemasan, suku Patopang identik dengan warna pink, suku Domo identik dengan warna putih, dan juga suku Piliang itu identik dengan warna merah marun. Seperti baju yang saya kenakan pada saat ini merupakan salah satu baju adat yang berasal dari suku Petopang, yaitu berwarna pink, dan ini menandakan bahwa saya itu berasal dari suku Petopang. Nah, kembali lagi ke tradisi pernikahan. Pernikahan yang terjadi di Desa Kotobaru itu sebuah pernikahan antara dua insan yang berasal dari dua suku yang berbeda. Jikalau pernikahan terjadi antara dua suku yang sama dan calon pengantin berasal dari desa yang sama pula, maka mereka akan didenda berupa 1 ekor kerbau. Dan jikalau pernikahan terjadi antara dua pengantin yang berasal dari suku yang sama namun berasal dari desa yang berbeda, maka mereka juga akan tetap didenda, namun didenda berupa 1 ekor kambing. Kami masyarakat Desa Kotobaru sebelum melangsungkan akad pernikahan, biasanya kami melakukan beberapa tradisi. Seperti yang pertama diawali dengan acara pertunangan, yaitu seperti pertunangan pada umumnya, acara pertukar cincin dan juga penyerahan seserahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Dan juga di acara pertunangan ini kami juga menggunakan cincin suku, di mana cincin suku ini kami sebut sebagai cincin kose. Namun, cincin ini tidak dipasangkan kepada jari pengantin, baik itu pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Cincin ini hanya merupakan sebagai simbol bahwa kedua calon pengantin itu dapat melakukan yang biasa kami sebut sebagai barolek godang dan juga tradisi jopui antau. Setelah acara pertunangan selesai, kami masyarakat Kotobaru itu akan melanjutkan tradisi yang kami sebut sebagai Tanya Mama, di mana Tanya Mama ini merupakan acara memberitahukan kepada para niniak mama dan juga kepada masyarakat laki-laki yang berasal dari masing-masing suku calon pengantin atau yang biasa kami sebut sebagai tanggane suku. Acara Tanya Mama ini dilakukan di kedua rumah calon pengantin. Namun, acara ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki, barulah beberapa hari kemudian disusul di rumah calon pengantin perempuan. Acara Tanya Mama ini merupakan sebuah acara untuk memberitahukan kepada para niniak mama dan juga tanggane suku mereka masing-masing bahwa mereka akan melangsungkan sebuah pernikahan. Bukan hanya sekedar untuk memberitahukan saja, namun juga para niniak mama dan tanggane suku ini akan ikut menyumbangkan sejumlah uang, dan nantinya uang ini akan digunakan sebagai biaya tambahan untuk pernikahan cucu kemenakan mereka. Menyumbangkan uang tidak hanya terbatas kepada niniak mama ataupun tanggane suku saja, keluarga ataupun kerabat terdekat dari calon pengantin juga boleh ikut menyumbangkan uang. 1 minggu setelah acara Tanya Mama selesai, barulah akan dilangsungkan akad pernikahan. Namun 1 hari sebelum melangsungkan akad pernikahan, kami masyarakat Desa Kotobaru memiliki kebiasaan yaitu akan melangsungkan acara Malam Mbak Inai,
yang akan dilakukan di rumah pengantin perempuan. Esokan harinya barulah acara akad pernikahan dilangsungkan, dan biasanya kami melangsungkan akad pernikahan ini di rumah pengantin perempuan. Namun ada juga yang melangsungkan di kantor KUA ataupun masjid sesuai dengan permintaan pengantin. Setelah acara akad selesai, barulah kami mengadakan acara makan bersama dan juga berdoa secara bersama di rumah pengantin perempuan. Setelah acara itu selesai, maka pengantin laki-laki dan juga beserta keluarganya akan pulang ke rumahnya. Di siang harinya, kami masyarakat Desa Kota Baru juga memiliki sebuah kebiasaan di mana pengantin laki-laki akan menyediakan seekor ayam jantan lengkap dengan bumbu masakannya. Dan nantinya, ayam ini beserta bumbu tersebut akan diantarkan langsung oleh istri dari Niniak Mama suku pengantin laki-laki tersebut kepada pengantin perempuan. Dan nantinya, ayam beserta bumbu ini juga akan diterima langsung oleh istri dari Niniak Mama suku pengantin perempuan. Dan nantinya, mereka juga akan langsung memasak ayam tersebut yang biasanya kami olah menjadi olahan kalio ayam. Nah, setelah selesai dimasak, ayam ini akan diantarkan lagi oleh istri dari Niniak Mama suku pengantin perempuan ini ke rumah pengantin laki-laki, dan pengantin laki-laki harus memakan ayam tersebut. Masakan ini merupakan simbol masakan pertama seorang istri untuk suaminya. Namun, tidak hanya sampai di situ, di malam harinya kami masyarakat Desa Kota Baru juga memiliki sebuah kebiasaan yang kami sebut sebagai tradisi Jopui Antau. Jopui Antau ini merupakan sebuah tradisi di mana kegiatan menjemput dan juga menggantar pengantin. Nantinya, pengantin perempuan akan menjemput pengantin laki-laki ke rumahnya didampingi oleh keluarganya beserta istri Niniak Mama suku pengantin perempuan tersebut. Nantinya, setelah sampai ke rumah pengantin laki-laki, mereka akan duduk bersalam-salaman dengan seluruh keluarga besar pengantin laki-laki. Setelah acara bersalam-salaman selesai, maka pengantin perempuan beserta pengantin laki-laki dan juga keluarganya akan pulang ke rumah pengantin perempuan. Dan juga mereka akan diiringi dengan bunga marapulai. Sesampainya di rumah pengantin perempuan, sebelum memasuki rumah pengantin perempuan, kaki pengantin laki-laki terlebih dahulu harus dicuci oleh ibu dari pengantin perempuan ataupun bisa digantikan oleh saudara perempuan dari ibu pengantin perempuan tersebut. Maka setelah memasuki rumah, mereka akan duduk dan juga bersalam-salaman dengan seluruh keluarga besar pengantin perempuan. Setelah acara bersalam-salaman selesai, maka pengantin laki-laki dan juga keluarganya ini akan kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, barulah pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan untuk tinggal bersama. Dari pengalaman budaya yang telah saya jelaskan tadi, ini sudah dapat mempengaruhi saya dalam memandang dunia, terutama dalam konteks pendidikan, di mana dari pengalaman budaya tersebut itu mengajarkan saya bahwa budaya ini mengandung nilai-nilai sosial, nilai-nilai tradisi, dan juga nilai-nilai norma, dan membuka pandangan saya bahwa negara kita ini memang negara yang kaya akan keberagaman, terutama keberagaman budaya dan juga suku. Contohnya saja dari satu Desa Kota Baru itu sudah terdapat 5 jenis suku, dan juga dari satu kebiasaan ataupun adat pernikahan yang ada di Desa Kota Baru itu sudah terdapat banyak tradisi atau kebiasaan yang dilangsungkan sebelum melakukan acara pernikahan inti tersebut. Selanjutnya, dari pengalaman budaya ini juga mengajarkan saya bahwa pentingnya nilai-nilai sosial dan juga jaringan sosial tersebut, di mana kerjasama dan juga kolaborasi ini sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya juga mengajarkan saya bahwa saya harus bisa memahami dan juga menghargai serta melestarikan warisan budaya, karena budaya ini merupakan identitas dari suatu masyarakat, dan budaya memang merupakan sebuah identitas dari masyarakat, dan juga bagaimana cara mereka melakukan komunikasi dengan sesama mereka ataupun interaksi dengan sesama mereka. Hal tersebut mengajarkan saya bahwa penting untuk menghargai dan juga menghormati keberagaman budaya tersebut. Sebagai calon seorang guru, tentunya saya memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab untuk nantinya bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga peka terhadap budaya.
Nantinya saya harus bisa memahami siswa itu secara mendalam dan menyadari bahwa mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama dari latar belakang budaya dan juga sosial yang berbeda-beda. Untuk itu, penting untuk saya bisa memahami perbedaan tersebut agar nantinya bisa tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan juga setiap siswa itu merasa dihargai. Selain itu, nantinya saya juga akan memperhatikan bagaimana menyampaikan materi yang bisa mencerminkan nilai-nilai budaya, bukan hanya sekedar budaya lokal tetapi juga budaya global. Tujuannya agar mereka bisa mengenal budaya luar juga, namun tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal mereka. Selanjutnya, juga nantinya saya akan menciptakan sebuah strategi pembelajaran di mana setiap siswa itu dapat berpartisipasi secara aktif, bisa mengeluarkan pendapat mereka tanpa adanya rasa takut untuk berbicara. Dan juga saya akan memastikan bahwa setiap siswa itu tidak ada yang mengalami diskriminasi. Selanjutnya, saya juga akan memiliki kewajiban dan juga bertanggung jawab bagaimana nantinya untuk bisa mengembangkan karakter siswa yang empati dan juga toleransi, dan menyadarkan mereka bahwa mereka saat ini tinggal di sebuah negara yang multikultural. Dan selanjutnya, peran orang tua dan juga komunitas tidak akan ditinggalkan juga. Hal tersebut untuk menambah dan juga memperluas wawasan siswa mengenai budaya mereka. Dan nantinya, sebagai seorang guru juga harus bisa mengikuti pelatihan dan juga workshop mengenai bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di situasi dan juga kondisi kelas yang beragam, dan juga bagaimana cara melakukan evaluasi yang sesuai tanpa adanya diskriminasi dan dengan rasa adil. Sebagai calon seorang guru, tentunya saya memiliki visi untuk bisa menciptakan ruang kelas yang menghargai keberagaman, yaitu dengan memastikan bahwa semua fasilitas, sumber daya, dan juga materi itu mudah diakses oleh semua siswa, memahami siswa secara mendalam dan menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari latar belakang budaya dan juga latar belakang sosial, serta menjadi teladan yang mampu mencerminkan sikap yang terbuka dan juga toleransi terhadap keberagaman, dan memastikan bahwa materi yang disampaikan itu sudah mengandung nilai-nilai budaya, dan juga menyesuaikan strategi pembelajaran yang dapat mendukung partisipasi aktif seluruh siswa secara adil, serta melibatkan peran orang tua dan juga komunitas, dan juga mengikuti pelatihan ataupun workshop bagaimana untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga menghargai keberagaman. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tradisi yang ada di Desa Kota Baru, serta bagaimana peran dan visi saya sebagai calon seorang guru untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.